Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurlillahi amma ba'du. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila Alwi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Agama Islam, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya membuat video ini guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Resiko. Di sini saya juga ingin menjelaskan tentang manajemen resiko. Manajemen resiko itu apa sih, teman-teman? Manajemen resiko itu merupakan resiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang, seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing. Nah, di mana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut dalam bentuk finansial. Kemudian emang manajemen resiko itu pentingnya. Nah, pentingnya manajemen resiko itu agar pihak bank atau bank dapat mengelola resiko perbankan, agar bank yang dikelola itu mampu mengkalkulasikan exposure resiko yang melekat pada kegiatan usahanya, teman-teman, sehingga bank dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang dia punya, yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha yang dimaksud. Jadi tuh tujuannya manajemen resiko itu agar tingkat resiko yang bank alami itu nggak terlalu besar, teman-teman. Jadi meminimalisir. Pada hakikatnya resiko itu tuh nggak bisa hilang, teman-teman. Emang resiko itu telah melekat dalam suatu bisnis gitu. Kemudian mengapa manajemen resiko itu diperlukan dalam dunia perbankan? Yang pertama nih ya, semakin seringnya terjadi kerugian pada lembaga keuangan. Jadi manajemen resiko ini diperlukan karena tingkat kerugian di lembaga keuangan itu tuh makin lama makin tinggi, teman-teman, karena mungkin ada moral hazard dan lain sebagainya ya, teman-teman. Kemudian juga banyak produk dan jasa yang mirip satu dengan yang lainnya. Kemudian juga ada perkembangan lapangan yang menggunakan teknologi yang mana sering berpengaruh pada sistem layanan. Jadi seiring berkembangnya zaman, pastikan bank pun juga mengikuti perkembangan zaman ya, teman-teman. Yang mana sekarang itu banyak bank-bank itu menggunakan teknologi yang sudah maju ini, seperti ada m-banking gitu kan, teman-teman. Nah, untuk resiko yang dialami bank itu juga sebenarnya lebih besar, karena teknologi itu nggak bisa kita pastikan keamanannya. Jadi adanya teknologi itu cuma apa ya, cuma mencegah adanya suatu resiko, bukan dia menghilangkan suatu resiko. Maka itu manajemen resiko ini sangat diperlukan. Kemudian resiko dalam dunia perbankan itu ada banyak, teman-teman. Misal ada resiko penyaluran dana yang salah sasaran, kemudian ada kinerja SDM yang buruk, kemudian juga ada kondisi perekonomian makro yang buruk. Nah, itu kondisi perekonomian dunia itu berpengaruh loh terhadap resiko perbankan. Kemudian juga ada persaingan antar lembaga keuangan yang semakin ketat dan perkembangan teknologi. Nah, kemudian ada faktor, pasti kan kita bakal bertanya-tanya ya, faktor yang mempengaruhi besar kecil resiko terus apa aja gitu. Di antaranya ada kemampuan manajemen bank untuk memprediksi pergerakan suku bunga, perubahan yang terjadi di pasar. Kemudian juga ada risk appetite dari pengelola bank itu sendiri, apakah cenderung bersifat tinggi atau rendah. Kemudian ada tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah perbankan. Itu caranya bagaimana ya? Itu ada 3 cara. Yang pertama, pemerintah melakukan melakukan pembinaan pada sisi keuangan dan non keuangan guna menstabilkan kembali posisinya ke arah yang diharapkan. Jadi kalau bank udah keluar dari jalur nih, pemerintah itu bisa melakukan tindakan dengan cara melakukan pembinaan, yang mana pemerintah bisa mengarahkan kembali bank pada jalurnya yang sesuai. Kemudian ada tindak lanjut pengawasan bank. Kan di Indonesia itu bank sentral yang ada di Indonesia itu namanya BI ya, teman-teman. BI itu melakukan pemantauan secara intensif terhadap setiap kebijakan bank tersebut, menyelesaikan berbagai permasalahannya seperti menciptakan likuiditas, memenuhi CAR atau modal, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu tindak pemerintah yang dalam mengatasi dunia perbankan itu ada cara menghentikan aktivitas banknya, teman-teman. Jadi kalau bank udah nggak bisa dikontrol, pemerintah bakal menutup bank tersebut.
atau menghentikan aktivitasnya. Kemudian ada jenis-jenis bank. Jenis bank itu ada dua. Yang pertama ada bank devisa dan bank non devisa. Kalau bank devisa itu bank yang melayani transaksi internasional. Jadi skala besar teman-teman, atau disebut dengan skala makro mungkin ya. Kemudian kalau bank non devisa itu hanya melayani transaksi nasional aja. Misal kita di Indonesia, jadi bank non devisa ini hanya bisa dipakai di Indonesia aja teman-teman. Untuk transaksi ke luar negeri, misal kita lagi pergi ke Jepang gitu, itu dia nggak bisa dipakai kalau untuk bank non devisa di luar negeri ya. Tapi kalau di dalam negeri di Indonesia itu bisa digunakan. Kemudian ada kebijakan perbankan dalam menghindari resiko. Caranya nih, bank sentral atau di Indonesia itu Bank Indonesia sebagai lender of last resort itu dia tuh berkewajiban penuh untuk menjaga dan melindungi perbankan dalam negeri dari berbagai resiko yang timbul. Nah, jadi tuh Bank Indonesia tuh harus siap siaga teman-teman dalam memberi bantuan dana ke bank umum yang kekurangan dana dan menjaga stabilitas sistem finansial agar mencegah terjadinya krisis moneter atau krisis ekonomi. Kemudian juga ada pengawasan perbankan untuk mencegah atau menghindari resiko. Nah, tadi yang seperti yang saya bilang, kalau resiko itu tidak bisa dihilangkan, akan tetapi hanya diminimalisir ya teman-teman. Nah, pengawasan yang pertama itu ada pengawasan internal, yang kedua pengawasan eksternal. Kalau pengawasan internal biasanya dilakukan oleh Direktur Kepatuhan Satuan Kerja Audit Intern dan Sistem Pengawasan Melekat. Kemudian kalau yang dari eksternal itu bisa dilakukan oleh Bank Sentral, atau di Indonesia itu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian antisipasi bank dalam menghadapi tindak pidana perbankan tuh bagaimana sih? Itu tuh cara antisipasinya itu ada 4 teman-teman, tapi di sini saya tidak jelaskan ya teman-teman. Yang pertama ada general awareness, kemudian ada good understanding, kemudian ada risk assessment, dan yang terakhir ada investigation. Jadi ada 4 ya teman-teman, antisipasi bank dalam menghadapi tindak pidana perbankan. Kemudian ada cara terus kalau kita udah mempelajari tentang manajemen risiko yang tadi saya jelaskan, terus udah kita pahamin. Kemudian bagaimana cara memperhitungkan biaya risiko? Yang pertama, biaya risiko dihitung dengan cara mengkaji dan menaksir berapa angka kredit macet yang terjadi secara fakta. Jadi kita harus melihat dulu kredit macet yang terjadi di bank. Misal di bank A nih kredit macet itu banyak. Nah, kita harus menaksir dulu itu berapa nominal dari kredit macet tersebut. Kemudian ada biaya resiko harus dihitung dengan cara melihat berapa total angka pinjaman yang dihapus bukuan terhadap rata-rata angka residu pinjaman. Di mana ini dilihat dalam satu periode akuntansi teman-teman. Teman-teman mungkin segini aja yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan datangnya dari saya pribadi. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.